Ya, kali ini saya akan belajar mengenai perdagangan internasional, di mana saya ambil bahan dari Bapak Bayu Krisnamurti, dosen agribisnis IPB. Di sini ada makalah berjudul Makna Perdagangan Rempah Indonesia Dulu dan Sekarang. Jadi ini saya buat untuk mencoba menjawab pertanyaan mengapa Indonesia sangat dominan dalam perdagangan rempah dunia di masa lalu. Ya, mengapa? Nah, kita coba baca. Slide ini dimulai dengan gambar makna perdagangan rempah. Perdagangan rempah juga merupakan salah satu motivasi yang mendorong manusia mengelilingi dunia. Jadi manusia itu mengelilingi dunia seperti terlihat di peta ini ya. Ini juga untuk mencari rempah pada zaman dahulu. Perdagangan rempah utamanya antara Nusantara, Cina, kemudian juga India, merupakan bentuk awal perdagangan internasional dunia. Jadi Cina, India. Jadi ini dia ya, yang pertama menguasai rempah. Nah, ikut sertanya bangsa Eropa membuat perdagangan rempah sebagai salah satu motivasi utama terjadinya globalisasi pertama. Jadi orang Eropa datang untuk mencari rempah-rempah ya, menjadi pembuka perubahan besar peradaban global dan hubungan antara bangsa. Kemudian dia di sini 20 titik awal rekonstruksi jalur rempah. Nah, kita baca dulu keterangannya. Rempah ditemukan, dibudidayakan di seluruh kepulauan. Perdagangan rempah adalah penghubung dan pemersatu Nusantara. Jadi kita lihat di sini ada 20 titik rempah ya yang ada di Indonesia. Pertama itu di Pulau Papua, di Raja Ampat. Kemudian ada di Banda Neira. Ini kalau nggak salah di dekat Ambon. Ada Ternate, Tidore, Halmahera Barat, dan Halmahera Selatan. Ada Makassar, ya, ada Buton, dan ada Karangasem. Ini di Bali. Kemudian ada di Surabaya atau Mojokerto, Kediri. Kemudian ada di Semarang, Rembang, Jepara, Jati, Pati, Kudus. Ini Jawa Tengah, Jawa Timur, dan ada di Provinsi Banten. Kemudian di Pulau Kalimantan ada Banjarmasin dan Amuntai. Selanjutnya ada di Singkawang atau Sambas, dan ada di Belitung Timur, ada di Tanjung Jabung Timur ya, udah masuk ke Pulau Sumatera, ada di Damaswaraya masih di Pulau Sumatera, ada di Tanjung Pinang, baru Siak Indrapura, Sri Indrapura, baru Samudra Pasai, ini di Aceh. Baru ada lagi Banda Aceh, baru masuk di Sumatera Utara, baru ke pesisir selatan Mandeh. Jadi inilah 20 titik awal rekonstruksi jalur rempah.
Jadi kalau pertanyaannya, mengapa Indonesia Nusantara sangat dominan dalam perdagangan rempah dunia? Ya, jadi ini bisa kita jawab ya, bahwa jadi untuk jawaban kenapa Nusantara sangat dominan dalam perdagangan rempah dunia di masa lalu, karena ini rempah di Indonesia ya, rempah di Nusantara hampir tumbuh dan dibudidayakan hampir di semua daerah. Terus kita lihat lagi seluruh kepulauan ya. Oke, bukan daerah, seluruh kepulauan, koma, dan kita lihat di sini perdagangan rempah adalah penghubung dan pemersatu Nusantara, adalah penghubung dan pemersatu Nusantara. Nah, jadi dan satu lagi tentunya hasil rempah dari Nusantara sangat banyak dan memiliki ragam yang banyak dan kualitas terbaik. Nah, inilah menjadi penyebab sangat dominan. Nah, kita lanjut. Apakah itu konsisten menjadi contoh teori keunggulan komparatif? Ya, jadi contoh. Nah, kita untuk menjawab ini tentunya kita baca dulu ini semua sampai habis. Makna agribisnis rempah. Makna agribisnis rempah itu terdiri dari tanaman, kebun, produk bahan tanaman, simplicia, produk asal, segar kering, bubuk tepung, cairan minyak. Apa sih arti simplicia di sini? Nah, kita cari di Google. Arti simplicia.
apa artinya. Nah, sambil menunggu kita buka lagi. Bumbu, spices, seasoning, condiment, jamu, herbal. Nah, kondimen ini apa pula artinya? Kondimen, simplicia, bahan ilmiah yang digunakan sebagai obat. Jadi bahan ilmiah yang digunakan sebagai obat. Jadi dia di sini bahan-bahan obat lah ya. Kalau kondimen artinya condimen. Artinya apa kondimen? Nah, kita lanjut lagi sambil menunggu. Bumbu, jamu, herbal, seasoning ini penyedap ya. Spices membuat rasa pedas. Herbal, makanan, snack, farmasi, kosmetik, dan spa. Makna agribisnis rempah. Nah, kita lihat tadi. Belum dapat arti kondimen. Nah, di sini kita lihat ya. Sistem agribisnis rempah ini adanya kebijakan dari, tunggu dulu, kita lihat dari hulu. Off farm, hulunya bisa off farm atau on farm. Bisa pembudidayaan, pengumpul. Nah, dalam pemerintah membuat kebijakan mengenai on farm, juga mengenai off farm, hilir, pengumpul kecil, pengumpul besar, pengolah pertama, industri. Baru adanya supporting, riset dan pengembangan, pembiayaan dan investasi, dan promosi. Di sini off-farm hilir menghasilkan eksportir, adanya pedagang besar dan pengecer. Nah, selanjutnya kita baca di sini. Ratusan ribu petani dan pelaku usaha, kinerja ekonomi, daya saing, pertumbuhan pendapatan dibangun melalui setiap komponen sistem agribisnis dan ditentukan oleh bagian dari sistem yang paling lemah. Nah, makna agribisnis rempah kita lihat di sini. Makna agribisnis rempah Indonesia 2019. Perkiraannya ya. Perkiraan nilai bisnis rempah di Indonesia totalnya 39,7 triliun. 2% terhadap PDB pertanian, 0,2% terhadap PDB nasional. Ekspor total 12,43 triliun atau 31% dari total bisnis rempah. 0,5% terhadap ekspor non migas RI. Nilai bisnis di dalam negeri 27, triliun. Impor 3,4 triliun atau 12,5% dari bisnis di dalam negeri. Jadi besar juga ya rempah ini ya bisnisnya ya. Sampai 39,7. Nah, neraca perdagangan rempah dan bumbu Indonesia kita lihat dulu ya. Ini berasal dari Kementerian Perdagangan. Neraca rempah dan bumbu
selalu mengalami surplus selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2021, nilai neraca perdagangan rempah dan bumbu surplus sebesar 625,19 juta US dollar. Wah, besar juga ya. Ini dia neraca perdagangan rempah ya. Surplus sekarang ini volume. Nah, pada tahun 2021 volume neraca perdagangan rempah dan bumbu surplus sebesar 61,55 ribu ton. Oh ya, lebih banyak berarti surplus ekspor daripada impornya. Nah, nilai ekspor rempah dan bumbu menurut produk ya masih bersumber Kementerian Perdagangan. Pada tahun 2021 nilai ekspor rempah dan bumbu Indonesia sebesar USD 972,32 juta, turun 4,043% year on year. Ekspor rempah dan bumbu didominasi oleh bumbu instan, kayu manis, dan lada dengan kontribusi masing-masing sebesar 17,47%, 16,56%, dan 16,27%. Produk rempah dan bumbu yang nilainya naik tinggi pada tahun 2021 antara lain lada bubuk, kunyit, dan vanila bubuk. Oh, inilah 3 yang merajai ya. Lada bubuk, vanila bubuk, dan kunyit. Nah, volume ekspor menurut produk. Di sini kita lihat pada tahun 2021 volume ekspor rempah dan bumbu Indonesia sebesar 220,02 ton, turun 14,61%. Produk rempah dan bumbu volumenya naik tinggi adalah kapulaga, jahe, lada bubuk. Nah, kita lihat lagi ekspor rempah dan bumbu menurut negara tujuan. Negara utama tujuan ekspor rempah dan bumbu adalah AS, Cina, dan India. Masing-masing 16,5, 14,69, 10,54. Negara tujuan ekspor yang nilainya naik tinggi adalah Bangladesh, Jerman, dan Taiwan. Sementara yang volumenya naik tinggi Bangladesh, Mesir, dan Turki. Nah, kita lihat lagi nilai rempah dan bumbu menurut produk. Nah, di sini impornya nih ya, impor. Nilai impor rempah dan bumbu Indonesia sebesar 345,13 juta. Naik. Oh, besar juga impor kita. Impor rempah dan bumbu didominasi oleh cabai kering, cengkeh, dan bumbu instan. Produk rempah dan bumbu yang nilainya naik tinggi adalah cengkeh, vanila bubuk, serta kapulaga. Oke, kita lihat lagi di sini. Impor rempah menurut produk. Nah, di sini impor rempah dan bumbu sebesar 158,47 ribu ton. Produk rempah dan bumbu yang volumenya naik tinggi pada tahun 2001 adalah vanila bubuk, cengkeh, serta cabai kering. Oh, gitu. Impor rempah dan bumbu menurut negara asal.
Nah, ini negara tempat kita mengimpor. Negara utama asal impor rempah dan bumbu adalah India, Tanzania, dan RRC. Oh, impor yang naik tinggi adalah Tanzania, Madagaskar, serta Malaysia. Ya, negara asal impor. Kalau volumenya adalah Tanzania, Madagaskar, Malaysia. Oh, banyak juga impor kita dari Malaysia mengenai rempah ini ya. Makna rempah di Indonesia ke depan merupakan reaktualisasi, reintroduksi, rebranding rempah Indonesia. 2. Redefinisi rempah dan aneka produknya. 3. Sustainable Spices Initiative Indonesia. 4. Digitalisasi rempah Indonesia. Kelima, pendapatan petani, Good Agri Spices Practice, dan sistem agribisnis rempah yang inklusif. Oh, begini ya. Keenam, riset dan pengembangan rempah berikut segala khasiatnya. Ketujuh, wilayah pertanian non-agro benefit of spices region. Oh, baru kita lihat. Good spice often deceive us into thinking that someone is a good cook. Rempah yang baik atau rempah atau bumbu yang baik sering menipu kita untuk berpikir bahwa orang tersebut adalah koki atau chef yang pandai, yang sangat baik. Jadi bukan chefnya, rempahnya yang menentukan. Ya, demikian saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat.